Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Junedi Pari, nomor induk mahasiswa 120100113 dari Prodi PGMI kelas 4C. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan juga implementasinya kepada materi PPKN di SD atau MI. Yang pertama, kita akan mengetahui terlebih dahulu apa itu model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama, menurut pendapat Rusman. Menurut Rusman, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan mendorong peserta didik untuk mengemukakan pendapat dan mengelola informasi sehingga siswa secara langsung mampu untuk meningkatkan keterampilan berkomunikasi dari materi yang telah dipelajari. Sedangkan menurut pendapat Lie, pembelajaran kooperatif model Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif dengan cara siswa belajar dalam kelompok kecil yang mana terdiri atas 4 sampai dengan 6 orang secara heterogen dan siswa bekerja sama dalam lingkup saling ketergantungan positif sekaligus bertanggung jawab secara mandiri. Nah, dari beberapa pengertian tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwasanya model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam suatu kelompok yang bertanggung jawab atas bagian materi belajar mereka sendiri untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi dan juga materi yang dipelajari. Nah, selanjutnya kita akan membahas kelebihan dan juga kekurangan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang pertama yaitu kelebihan. Kelebihan yang dimiliki oleh model pembelajaran tipe Jigsaw ini, yang pertama, menumbuhkan semangat kerjasama dan berpendapat. Yang kedua, menerima keragaman dan juga menjalin hubungan sosial yang baik dalam belajar. Lalu yang ketiga, meningkatkan rasa tanggung jawab peserta didik. Selain itu, model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini juga memiliki beberapa kekurangan. Di antaranya, yang pertama, harus dilakukan pembentukan kelompok terlebih dahulu, yang mana mengurutkan kemampuan peserta didik tersebut. Yang kedua, kesulitan dalam menjelaskan materi yang telah didiskusikan kepada teman-temannya. Lalu yang ketiga, materi yang dibahas dengan jumlah peserta didik harus sesuai agar pembelajaran ini dapat dilakukan. Baik, selanjutnya kita akan mencoba mengimplementasikan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ke dalam materi PPKN. Nah, pada contoh kali ini, saya mengambil tema tentang hidup rukun, yang mana tema tersebut terbagi menjadi 3 pembahasan atau 3 subtema, yaitu hidup rukun di rumah, hidup rukun di tempat bermain, dan juga hidup rukun di sekolah. Jumlah peserta didik dalam suatu kelas, saya misalkan 24 peserta didik, yang mana akan dibagi menjadi 4 kelompok. Langsung saja, mari kita coba. Nah, yang pertama, kita akan membagi peserta didik ke dalam 4 kelompok, yaitu kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. 4 kelompok ini kita sebut sebagai kelompok awal. Selanjutnya, submateri yang akan kita bahas terdiri dari 3. Yang pertama, hidup rukun di rumah, hidup rukun di tempat bermain, dan juga hidup rukun di sekolah. Lalu, bagaimanakah sistem pembelajarannya? Sistem pembelajarannya adalah setiap anggota kelompok pada masing-masing kelompok akan kita sebar untuk membahas 3 submateri tersebut. Seperti contoh, misalkan dalam satu kelompok terdiri dari 6 orang, maka kita akan membagi seluruh anggota kelompok untuk membahas 3 submateri yang telah kita siapkan. Contoh, 2 orang dari kelompok 1 akan membahas hidup rukun di rumah, 2 orang dari kelompok 1 lagi akan membahas hidup rukun di tempat bermain, dan juga 2 orang sisanya akan membahas hidup rukun di sekolah. Begitu pula dengan kelompok 2,
kelompok 3, dan kelompok 4 yang akan kita sebar untuk membahas ketiga submateri tersebut. Sehingga membentuk kelompok baru yang mana kelompok tersebut kita sebut sebagai kelompok ahli yang terdiri dari 3 kelompok dan 3 submateri. Nah, di dalam kelompok ahli, para peserta didik akan berdiskusi dan juga membahas submateri yang telah ditentukan kepada masing-masing kelompok ahli tersebut. Misalkan kita contoh, para peserta didik yang tergabung ke dalam kelompok ahli akan mendiskusikan mengenai contoh-contoh penerapan hidup rukun di rumah, di tempat bermain, dan juga di sekolah. Setelah mereka berdiskusi di dalam kelompok ahli tersebut dan juga telah menyimpulkan hasil diskusi mereka, maka mereka akan kita persilahkan untuk kembali ke kelompok awal. Nah, setelah mereka kembali ke kelompok awal, mereka akan menjelaskan hasil diskusi di kelompok ahli kepada teman-temannya di kelompok awal. Ketika mereka menjelaskan hasil diskusi yang mereka dapatkan di kelompok ahli kepada teman-teman mereka di kelompok awal, mereka harus bertanggung jawab dalam materi mereka masing-masing. Mereka harus berusaha untuk menjelaskan kepada teman-teman mereka mengenai hasil diskusi mereka di kelompok ahli agar teman-teman mereka dapat memahami apa yang mereka dapatkan dari hasil diskusi di kelompok ahli. Nah, setelah mereka semua mendapatkan materi yang dijelaskan oleh teman-teman mereka, selanjutnya guru akan melakukan proses evaluasi untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memahami materi diskusi pada pembelajaran tersebut. Dan perlu diingat, evaluasi yang dilakukan harus memuat semua materi pembahasan, yaitu 3 submateri tadi: hidup rukun di rumah, hidup rukun di tempat bermain, dan juga hidup rukun di sekolah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini berkenaan dengan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dan juga implementasinya terhadap materi PPKN di SD dan MI. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.